akhir Desember 2020, BCA membukukan restrukturisasi kredit sebesar 104,2 triliun rupiah atau sekitar 18% dari total kredit yang berasal dari sekitar 100.000 nasabah. Dari sisi pendanaan, BCA berhasil mencatatkan kinerja dana pihak ketiga yang sehat, di mana current account and savings accounts atau KASA tumbuh 21% year on year, mencapai 643,9 triliun rupiah. Sementara itu, deposito berjangka meningkat sebesar 14% year on year menjadi 196,9 triliun rupiah. Secara total, dana pihak ketiga naik 19,3% year on year menjadi 840,8 triliun rupiah di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang berkelanjutan. Tahun 2020 juga telah menjadi tahun yang bersejarah bagi BCA karena total aset perseroan mampu menembus 1.000 triliun rupiah untuk pertama kalinya, yakni mencapai 1.075,6 triliun rupiah atau naik 17% secara year on year. Pertumbuhan dana pihak ketiga tidak lepas dari tingginya kepercayaan nasabah serta kuatnya fondasi bisnis perbankan transaksi BCA, di mana telah memperkokoh kontribusi KASA sebagai dana inti bank. KASA berkontribusi sebesar 76,6% dari total dana pihak ketiga. Untuk memperkuat franchise perbankan transaksi, BCA fokus untuk terus memperluas basis nasabah sekaligus mengembangkan solusi digital secara konsisten. Jumlah transaksi melalui mobile dan internet banking terus bertumbuh dengan pesat, yakni sebesar 50,7% secara year on year. Pada tahun 2020, BCA memproses lebih dari 30 juta transaksi per hari secara rata-rata atau naik 18,3% dari tahun 2019. Seiring dengan positifnya pertumbuhan likuiditas, BCA mampu mencetak pendapatan bunga yang lebih tinggi dari aset treasury sehingga mengompensasi imbal hasil ataupun juga yield dan outstanding kredit yang turun. Selain itu, sejalan dengan tren penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia, BCA mampu menurunkan suku bunga produk dana pihak ketiga yang mana berdampak pada beban bunga yang lebih rendah. Oleh karena itu, BCA mampu mempertahankan pertumbuhan positif pada pendapatan bunga bersih di 2020, yakni naik 7,3% secara year on year menjadi 54,5 triliun rupiah. Di sisi lain, pendapatan non-bunga menurun tipis 0,5% year on year menjadi 20,2 triliun rupiah. Secara total, pendapatan operasional tercatat sebesar 74,8 triliun rupiah atau meningkat hingga 5,1% year on year. Beban operasional tercatat sebesar 29,3 triliun rupiah atau 3,1% lebih rendah dari tahun 2019 diakibatkan terhambatnya sebagian kegiatan operasional di masa pandemi. Oleh karena itu, PIPOK meningkat hingga 11,2% year on year menjadi 45,4 triliun rupiah pada tahun 2020 sehingga dapat menjadi penyangga yang memadai untuk mengantisipasi kebutuhan biaya pencadangan. BCA membukukan biaya pencadangan sebesar 11,6 triliun rupiah atau naik 152,3% secara year on year. Secara keseluruhan, laba bersih tercatat sebesar 27,1 triliun rupiah, menurun 5% dibandingkan laba bersih tahun 2019 yang sebesar 28,6 triliun rupiah. Meskipun terdapat berbagai tantangan di tahun 2020, rasio keuangan BCA tetap berada di posisi yang kokoh dengan rasio kecukupan modal atau CAR tercatat sebesar 25,8%, lebih tinggi dari ketetapan regulator. Dan loan to deposit ratio atau LDR
tetap terjaga pada tingkat yang sehat yakni sebesar 65,8%. Rasio kredit bermasalah atau NPL terjaga pada tingkat yang bisa ditoleransi sebesar 1,8% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 1,3%. Hal ini didukung oleh relaksasi kebijakan restrukturisasi. Normalisasi restrukturisasi kredit akan menjadi fokus BCA pada tahun 2020 dan sebagai tambahan rasio pengembalian terhadap aset ataupun ROA tercatat sebesar 3,3% dan rasio pengembalian terhadap ekuitas atau ROE sebesar 16,5% pada tahun 2020.